Good Friends, kali ini kita mau jalan-jalan ke salah satu kota yang paling aku suka, yaitu Lembang. Ada yang sama nggak kayak aku, suka banget sama kota Lembang? Kalau ada, tolong di komen ya, biar aku merasa nggak sendiri. Nah, ini kita mau pergi ke salah satu penginapan yang memang baru buka, yaitu Grid Panorama. Untuk menuju Grid Panorama, Good Friends bisa menggunakan aplikasi Google Maps, atau kalau misalnya Good Friends udah pernah ke Astro Highland dan pernah ke Tangkuban Perahu gitu ya. Nah, ini tempatnya tuh nggak jauh dari mereka, lebih tepatnya di seberang Astro. Dan untuk pelangnya mereka ada di pinggir jalan, walaupun tidak senyentrik ya, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi Good Friends tinggal lihat aja lebih teliti. Nah, ini ada tulisan Grid Panorama, langsung masuk aja. Jadi kebetulan nih Good Friends, waktu ke Grid Panorama aku dapet baru infonya kalau misalnya di daerah Cikole itu lagi banyak angin kencang, yaitu sekitar tanggal 12-an Maret gitu ya. Nah, makanya pohon pinusnya itu lagi banyak yang tumbang dan Cikole pun bahkan tutup gitu ya. Nah, ini aku sebenarnya pas ngelihat jalan itu agak was-was, bisa dilihat ya. Jadi akses jalannya itu benar-benar kelihatan banget kalau misalnya kayak mau longsor. Aku sih sejujurnya emang agak deg-degan sih pas waktu mau ke sana. Tapi syukurnya di sana kita aman-aman aja. Nah, untuk akses jalannya memang seperti ini nih Good Friends. Jadi belum diaspal ya, masih tanah asli dengan bebatuan. Untuk area parkirnya di sini cukup luas, bisa parkir mobil dan bisa parkir motor. Mereka satu tempat. Dan kebetulan pas aku nginep di Grid Panorama, itu hanya aku aja yang nginep nih Good Friends. Jadi memang terlihat lebih sepi ya, tapi sebelumnya ada juga yang nginep satu pengunjung. Jadi ganti-gantian tuh, kemarin satu pengunjung, nah sekarang aku yang nginep. Jadi satu-satu gitu ya. Nah, ini kita mau langsung ke front office-nya untuk check-in. Dan untuk check-innya sendiri, di sini prosesnya tidak terlalu rumit ya Good Friends. Mereka hanya nanya untuk nama pemesannya itu siapa. Nanti kalau misal kita sebutkan nama kita, mereka bantu cek dan mereka biasanya minta langsung KTP-nya. Dan KTP-nya itu awalnya minta disimpan oleh front office-nya, tapi kalau misalnya keberatan, Good Friends bisa langsung minta tolong fotokopi KTP aja. Jadi nggak perlu pakai KTP asli. Karena kan biasanya takut banget ya kalau misalnya kita pakai KTP asli kita lupa gitu kan. Kalau misalnya ketinggalan kan agak cukup PR banget tuh. Nah, ini Masnya lagi ngejelasin breakfastnya itu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 10. Terus juga ada welcome drinknya. Mereka semua langsung ada di restorannya. Dan kalau misal welcome drinknya itu bisa dipakai hari ini maupun besok pagi harinya ya. Dan ini adalah jenis-jenis penginapan yang ada di Grid Panorama dan beserta harga-harganya. Dan kebetulan karena aku udah pegel banget gitu ya duduk di mobil selama kurang lebih 3 jam. Jadi kita mau nongkrong-nongkrong dulu di restorannya sambil minum welcome drinknya. Jadi untuk welcome drinknya ini kita dapetnya di teras pinus di restorannya mereka. Dan untuk jenis minumannya itu wedang jahe. Jadi gak bisa dipilih ya, mereka cuma ada minuman wedang jahenya. Di teras pinus ini mereka memiliki 3 lantai nih Good Friends. Jadi kalau misalnya Good Friends mau nikmatin suasana, lebih baik duduknya di lantai bawah aja atau enggak di lantai yang ketiganya. Karena pas aku dateng di sana pas lantai 2-nya itu agak cukup panas. Aku juga bingung ya, malah lebih dinginan di lantai 1. Dan ini menu-menu yang ada di restoran mereka. Mereka menyediakan berbagai aneka minuman, terus makanan berat dan juga snacknya. Itu minumnya gimana?
Nah ini lantai 2 yang aku maksud ya. Jadi memang untuk kondisinya sama seperti di lantai 1 lah ya kurang lebih. Jadi suasana indoor gitu. Cuma memang agak lebih panas aja. Dan ini lantai 3-nya itu lebih ke outdoor. Jadi kayak kalau misalnya Good Friends mau nikmatin suasana outdoor sambil ngeliat pemandangan, itu bisa banget nongkrong di lantai 3 ini. Dan dari lantai 3 ini kita bisa ngelihat jenis penginapan lainnya nih di Grid Panorama. Oke lanjut, setelah kita minum wedang jahe, kita mau langsung lanjut ke kamar kita. Jadi untuk tipe kamar kita ini adalah ametis ya. Ametis itu untuk 4 orang. Dan untuk satu lingkungan ini itu ada 2 jenis penginapan, yaitu ametis dan alexandrite. Jadi kalau ametis itu mereka kapasitasnya 4 orang, sedangkan kalau alexandrite untuk 10 orang. Dan untuk tipe alexandrite ini mereka adanya di depan ya. Dan kalau misal ametis itu lebih ke belakang. Mereka udah sesuai nomor urutan. Kalau nggak salah masing-masing nomor urutannya itu 4. 1, 2, 3, 4 villa masing-masing. Nah ini kita ke bagian nomor 3 di ametis ya. Dan penampakan villa kita tuh seperti ini nih Good Friends dari depan. Jadi mereka bentuknya itu segitiga ya. Di depan teras disediakan 2 kursi untuk nongkrong-nongkrong cantik. Dan pas kita masuk di sini langsung area ruang tamunya. Tersedia sofa, meja, terus juga ada tempat tisu dan juga ada tempat puntung rokok ya. Dan di depan sofa terdapat area TV. Jadi TV-nya itu ukurannya 32 inch ya. Dan di sini kebetulan wifi-nya lagi gangguan karena bekas pohon tumbang. Jadi nggak bisa internetan tuh waktu itu. Nah di sini disediakan 2 botol air mineral, 4 cangkir, teko pemanas, teh dan kopi. Nah untuk lantainya menurut aku agak minus nih karena memang udah rusak banget dan banyak banget tempelan-tempelannya. Di sini juga disediakan 4 handuk, terus juga ada 2 sendal. Sebenarnya aku lumayan cukup heran sih, ametis itu kan sebenarnya kapasitasnya untuk 4 orang ya. Tapi sendal terus air mineral cuma dapat 2 gitu. Jadi di ametis ini mereka memiliki 2 kamar, satu di bawah dan satu di atas. Dan untuk kamar di bawah memang tidak cukup terlalu besar ruangannya dan cukup agak pengap nih Good Friends. Jadi kalau misalnya Good Friends tidak buka jendela mungkin lebih pengap lagi. Nah ini kita dapat 2 bantal dan juga 2 guling. Dan untuk view depan jendela kamar bawah ini seperti ini nih Good Friends. Jadi langsung ke pemandangan depan ya. Nah ini ada disediakan speaker bluetooth juga. Terus juga ada kacanya. Jadi kalau misalnya Good Friends mau ngaca buat OOTD-an bisa banget di sini. Nah lanjut kita mau bahas kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya di sini bersih ya Good Friends. Di sini ada wastafel, ada toilet, terus juga ada ember dan juga ada showernya. Dan untuk showernya ini menggunakan water heater dan water heaternya berfungsi dengan sangat baik. Dan untuk sikat giginya di sini disediakan 4 sikat gigi beserta sampo dan sabunnya. Jadi mereka sampo dan sabun itu langsung digabung ya. Seperti ini. Dan kebetulan pas di ruang tamu ini tisunya kosong ya. Jadi waktu itu kan kita memang minta sama masnya tisunya nggak ada gitu kan. Nah masnya waktu itu bilang kalau tisunya kebetulan lagi habis. Terus aku tanya lah, terus solusinya gimana mas? Untung direspon dengan baik ya. Baik bu, akan kita siapkan. Terus kurang lebih sekitar 15 menit lah tisunya udah dianterin lagi. Oke lanjut, kita mau bahas kamar yang atas ya. Jadi kamar di atas itu letaknya harus naik tangga dulu. Dan untuk tangganya memang lumayan cukup agak terjal nih Good Friends. Jadi nggak cocok buat orang tua ataupun anak-anak ya. Nah menurut aku sih sebenarnya lebih enak di kamar atas karena siklus udaranya itu lebih enak gitu, lebih adem. Sedangkan kalau misalnya di kamar bawah memang lebih cukup pengap. Nah ini kita juga bisa langsung ngelihat ke area pemandangan luarnya.
Dan untuk view depan kamar kita seperti ini, dan disediakan juga bangku masing-masing di depan villanya. Jadi enak banget buat nongkrong-nongkrong di depan villa nih good friends, sambil menikmati makanan ataupun ngobrol-ngobrol bareng keluarga ataupun bestie. Dan kebetulan pas aku nginep di sana tuh aku bawa makanan sendiri dan aku bawa panci elektrik ya. Nah di sini aku makan siomay sih. Waktu sudah menunjukkan sore hari dan kita kebetulan tuh mau jalan-jalan di Wisteria Park. Sayangnya Wisteria Park ini sebenarnya masih tutup ya, karena dengan kondisi waktu itu kan pohonnya banyak yang tumbang. Jadi area taman wisatanya ini banyak yang kena dampaknya gitu. Jadi beberapa tempat lagi diperbaiki gitu ya. Nah ini aku kasih unjuk sekilas aja. Jadi di Wisteria Park ini konsepnya mereka mengusung bisa jalan-jalan ke luar negeri dalam satu tempat gitu. Salah satunya ini adalah area Jepangnya. Jadi mereka buat gerbang Jepang, terus ada bunga-bunga sakura gini. Jadi ini adalah salah satu spot foto yang menurut aku tuh bagus banget. Dan terus jalan sedikit kita bakalan ketemu dengan negara Korea, negara Holland gitu ya. Dan di sini juga ada area bermainnya yaitu ayunan. Jadi Wisteria Park ini kalau misalnya good friends lihat di belakangnya itu kan ada villa. Nah ini villanya kalau nggak salah untuk 10 orang nih good friends. Dan kebetulan ada beberapa villa yang memang rusak sampai dengan kebelah dua karena bencana yang tadi aku sebutin, yang angin kencang itu loh good friends. Jadi memang kalau misalnya ke Cikole itu lebih harus banyak cek cuaca gitu ya good friends. Jadi kalau misalnya ada angin itu lebih baik nggak nginep di daerah hutan pinus. Dan ini pas malam hari kita masak sosis dan juga ayam gochujang. Tentu aja pakai panci listrik ya. Dan ini dia suasana malam di depan villa kita. Untuk penerangan di depannya ya, lebih tepatnya di tamannya, ini cukup menurut aku dan tidak ada kesan creepy. Dan kebetulan pas malam hari itu cuaca lebih dingin dibandingkan sore hari pastinya. Dan untuk penerangan di dalam kamar ataupun di dalam ruangan gitu ya, menurut aku harus lebih ditingkatin lagi karena memang agak sedikit redup sih. Cuma kalau misalnya good friends lebih suka yang agak remang-remang seperti ini mungkin cocok gitu. Nah ini dia pas kita jalan sekitar jam 10 malam udah lumayan berkabut banget nih karena memang lagi musim hujan banget kan di Cikole. Dan good morning, jadi ini suasana pagi kita. Pas kita jalan-jalan ke depan, ini masnya lagi beberes sih. Jadi lebih tepatnya lagi ngecat ulang dan juga pas aku tanya gitu ya, ini keramiknya juga dibenerin gak gitu kan, parkit-parkitnya gitu ya, karpetnya. Nah ini kata masnya sih kebetulan bakalan dibenerin semuanya jadi bisa lebih terlihat baru. Jadi pasti akan lebih bagus ya pastinya. Dan ini dia makanan breakfastnya, sebenarnya bisa makan langsung di restoran ataupun bisa request diantarkan ke villanya. Tapi kita pribadi lebih suka di depan villa kita sih karena bisa lebih santai dan menikmati makanan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah ini kita dapat makanannya cukup banyak. Di sini ada nasi goreng, sambal, terus juga telur dan juga ada ayamnya. Dan untuk rasanya lumayan cukup enak, cuma memang kurang smoky wanginya aja gitu ya. Dan mereka juga pastinya menyediakan minuman teh dan juga buah-buahan seperti semangka dan juga pepaya. Nah ini kondisi kita makan pas lagi di depan villa. Jadi for your information, jadi
di Grid Panorama itu sebenarnya masih banyak hewan monyet liar gitu ya. Jadi pas aku tanya sih mereka datangnya biasanya Senin dan Kamis. Itu menurut kepercayaan warga sana. Jadi kalau misalnya good friends di sana harus agak lebih hati-hati karena takutnya kan kegigit gitu ya. Waktu itu pas kita selesai makan mereka makanin makanan kita sampai piringnya pecah. Dan kebetulan pas kita info ke restorannya, kata restorannya sih nggak perlu diganti. Cuma mereka juga minta maaf karena memang udah keganggu waktu kita makan breakfast gitu. Oke, sekian dulu review dari kita mengenai Grid Panorama yang ada di Cikole, Lembang. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!